Oke, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Judul dari perikop yang kita baca ini adalah Antikristus. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Puji nama Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang 70 sahabat Daniel atau 70 kali 7 masa nubuatan daripada Daniel. Dan 69 sahabat Daniel sudah digenapi. Masih ada satu sahabat, yaitu sahabat yang ke-70, yaitu 7 tahun yang terakhir dari nubuatan Daniel yang belum digenapi. Nah, saat ini saya akan membahas 7 tahun terakhir, yaitu masa tribulation dan masa kesusahan besar atau Great Tribulation, saudara. Tetapi kita akan hanya fokus kepada 3,5 tahun yang terakhir, yaitu masa kesusahan besar. Ya, saya akan coba menjelaskan tentang hal ini di dalam waktu yang kurang lebih 45 menit ini. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita sekarang sedang hidup di akhir zaman, bukan hanya di akhir zaman, tetapi sedang hidup di penghujungnya akhir zaman, di mana kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir menjelang Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Di mana di hari-hari yang terakhir ini, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa di hari-hari yang terakhir ini akan datang suatu masa yang sukar atau masa yang penuh dengan kesusahan, saudara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan perilous time atau dangerous time. Masa-masa yang penuh dengan bahaya. Jadi bukan hanya sukar, tetapi ini adalah masa-masa yang berbahaya di hari-hari yang terakhir, saudara. Dan dikatakan oleh firman Allah bahwa di hari-hari terakhir ini, orang yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Orang yang hidup dalam kebenaran, mereka akan terus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita baca dalam Wahyu 22, ayatnya yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, perhatikan di sini. Jadi orang yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Orang yang berbuat cemar akan terus melakukan kecemaran. Dan orang yang benar akan terus berbuat benar, saudara. Dan orang yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Dan memang suatu saat akan ada pemisahan antara orang yang memilih hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah, dan orang-orang yang tetap tinggal di dalam dosa dan kejahatan, saudara. Firman Allah berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang penuh dengan bahaya, atau masa yang penuh dengan tantangan bagi gereja Tuhan. Terlebih lagi di 70 sahabat Daniel ini, kita bisa melihat gambar yang akan ditampilkan. Saudara,
Anda sudah melihat gambar yang sudah ditampilkan? Kalau saudara melihat gambar ini adalah gambar tentang apa yang terjadi di Sabat ke-70 nubuatan Daniel atau 7 tahun yang terakhir. Kalau saudara melihat di situ, di 3,5 tahun yang pertama itu adalah masa kesusahan bagi gereja Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa di 3,5 tahun yang pertama ini, gereja akan mengalami banyak tantangan dan banyak kesukaran. Dan sesudah 3,5 tahun itu, di pertengahan dari 7 tahun ini, itu gereja akan mengalami rapture atau pengangkatan. Saudara lihat ada tanda panah ke atas dan ada awan-awan di atas. Itu artinya orang-orang percaya mereka akan diangkat dan akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ya, dan sesudah itu ada yang namanya masa Great Tribulation atau masa Antikristus, yaitu 3,5 tahun yang terakhir. Ya, di mana di 3,5 tahun yang terakhir ini Antikristus akan menguasai dunia. Antikristus akan memerintah seluruh dunia. Saudara-saudara, saat ini saya akan berbicara tentang 3,5 tahun yang terakhir atau masa Great Tribulation atau masa di mana Antikristus memerintah dunia ini. Kita akan belajar tentang Antikristus. Saudara-saudara, kata Antikristus itu ditemukan ada 4 kali ya ditulis di dalam Alkitab yang berkata benar-benar Antikristus. Dan semuanya ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan juga ayat 22 dan di 1 Yohanes 4 ayat 3 dan di 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi empat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi ada juga Antikristus yang disebut dengan nama-nama yang lain. Ya, seperti si pendurhaka, atau raja yang lalim, atau binatang yang muncul dari laut, dan sebagainya. Ada berbagai macam julukan yang diberikan kepada Antikristus ini, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, saudara. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini, itu ada dibedakan antara antikristus dan banyak antikristus. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Kita perlu mengerti dulu apa itu arti kata antikristus. Antikristus itu berasal dari bahasa Yunani anti dan Kristos. Anti itu berarti melawan, mengganti, kebalikan, atau mengambil tempat orang lain, atau mengambil posisi orang lain. Sedangkan Kristos dalam bahasa Yunani berarti yang diurapi. Ya. Nah, jadi kalau antikristus itu adalah orang yang melawan Kristus, melawan yang diurapi, atau seorang yang menggantikan kedudukan dari Kristus. Jadi orang ini adalah Kristus palsu atau Kristus gadungan, saudara. Di mana dia memiliki keinginan untuk menjadi Tuhan, tetapi memiliki sifat-sifat yang bertolak belakang atau kebalikan dari Kristus. Nah, ini adalah antikristus. Nah, kita akan melihat orang seperti apa antikristus itu. Saudara-saudara, antikristus ini dia adalah seorang manusia, ya, yang melawan Kristus, ya. Dia, kalau saya katakan manusia, berarti dia terdiri dari darah dan daging, bisa kita lihat, ya, karena dia adalah seorang manusia. Tetapi dia adalah seorang manusia yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat, saudara. Karena itu manusia ini adalah manusia yang sangat kejam, ya, sama seperti iblis. Nah, ini antikristus, saudara. Dan antikristus itu adalah juga seorang yang sempurna di dalam dosa dan kejahatan. Dan antikristus juga adalah seorang yang sangat benci kepada Kristus dan tubuhnya. Saudara, dikatakan dalam firman Allah, Yesus itu adalah kepala, kita ini adalah tubuhnya. Ya, jadi antikristus ini bukan hanya membenci Yesus,
Kristus, tetapi dia juga membenci kita sebagai tubuhnya, saudara. Nah, sebenarnya antikristus ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau kita baca tadi di 1 Yohanes 2 ayat 18, mungkin bisa ditampilkan sekali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 18, dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Di sini dikatakan seorang antikristus akan datang. Ini berbicara tentang antikristus yang nanti akan datang di 3,5 tahun yang terakhir itu. Ya, dia itu adalah si pembinasa keji itu. Ya, si pendurhaka itu, dia akan datang di 3,5 tahun yang terakhir. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tetapi sebelumnya sudah akan ada banyak muncul antikristus yang lain, saudara. Karena dikatakan sekarang telah banyak antikristus, berarti sudah pernah ada antikristus yang muncul di masa-masa yang silam atau di masa-masa yang lalu. Ya, nah sekarang siapa antikristus yang disebutkan di sini? Saya akan memberikan contoh, mungkin hanya beberapa orang. Ya, contohnya adalah ketika di zaman mula-mula, saudara, di mana gereja mengalami persecution. Ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero yang menganiaya orang Kristen, saudara. Ya, di zaman gereja mula-mula, saudara. Nah, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang dikuasai oleh roh antikristus, saudara. Ya, makanya dia menganiaya gereja Tuhan di gereja mula-mula pada waktu itu. Dan juga kalau kita lihat Yudas Iskariot ini dia adalah seorang murid Yesus. Dia bukan hanya pengikut Kristus, tetapi dia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus, saudara. Nah, Yudas ini, dia sebenarnya tidak ada seorang pun yang menyangka kalau dia akan menentang Yesus. Dia akan berkhianat kepada Yesus. Karena dia adalah murid Yesus. Tiap hari dia ada bersama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi kalau saudara membaca dalam Lukas 5 ayat 20, Lukas 22 ayat 3, coba kita lihat ayatnya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, kita perhatikan. Dikatakan iblis masuk dalam kehidupan dia. Kenapa iblis bisa masuk dalam hidup dia? Karena dia membuka celah bagi iblis. Nah, iblis ini adalah roh antikristus. Ya, roh yang melawan Kristus, saudara. Nah, pada waktu roh ini masuk dalam diri Yudas, maka dia dikuasai oleh roh antikristus ini, oleh iblis, saudara. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia menyerahkan Yesus untuk disalib. Dia menjual Yesus yang terjadi pada waktu itu. Dan juga kita lihat ada Raja Herodes yang pada waktu dia mendengar Yesus lahir dari orang Majus, dia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang berada di bawah 2 tahun, dibunuh di Bethlehem. Karena dia mau memastikan bahwa Yesus akan ikut terbunuh pada waktu itu, ya. Nah, ini Raja Herodes pun dikuasai oleh roh antikristus, ya. Roh yang melawan Kristus, ya. Dan banyak lagi, saudara, ada Hitler yang membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi, dan persekusi yang ada di akhir zaman ini, semua itu dibalik semua itu adalah roh antikristus yang sedang bekerja. Nah, tetapi kalau kita lihat semua pekerjaan dari antikristus ini belum mencapai kesempurnaan, saudara. Karena masih ada yang menahan dia. Dia coba untuk muncul ke permukaan, tetapi masih ada yang menahan dia. Ya, selalu dipotong, di-cut, masih ada yang menahan dia. Kenapa pekerjaan antikristus belum bisa mencapai kesempurnaan? Atau kenapa antikristus belum bisa menguasai dunia secara penuh? Jawabannya yang pertama adalah karena belum waktunya. Karena memang ada waktunya yang ditentukan bagi dia untuk menguasai dan memerintah dunia ini, yaitu di 3,5 tahun terakhir. Ya, dari 7 tahun yang tadi disebutkan. Disitulah dia diberikan kesempatan. Dunia ini akan diserahkan kepada tangan antikristus, saudara. Ya, selama 3,5 tahun. Dan yang kedua, kenapa dia belum bisa mencapai kesempurnaan, ya? Dia belum bisa menguasai dunia ini karena masih ada yang menahannya. Ya,
siapa yang menahan antikristus ini? Ya, yang menahan antikristus ini adalah Roh Kudus dan gereja Tuhan, atau gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mereka yang menahan antikristus ini, saudara. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yang menahan antikristus itu untuk muncul. Sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Jadi dia akan menyatakan dirinya pada waktu yang ditentukan bagi dia. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, jadi kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, ya, jadi masih ada yang menahan. Yang menahan itu adalah gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, makanya memang sebagai orang percaya kita mengucap syukur karena sebelum Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus ke dunia ini. Dan Roh Kudus itu tinggal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, saudara. Nah, dengan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, kita ini akan bisa menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam hidup kita, saudara. Ya, selama gereja ada di dunia ini, gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja Tuhan itu bukan lawannya antikristus. Roh Kudus bukan lawannya roh antikristus, saudara. Ya, bukan lawannya. Selama gereja masih ada. Tetapi ada waktunya, suatu saat ketika gereja disingkirkan atau gereja itu mengalami rapture atau pengangkatan, maka pada waktu itu dunia ini akan diserahkan ke tangan dari antikristus. Nanti kita akan belajar tentang rapture di pelajaran berikutnya, saudara, minggu depan. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan gereja Tuhan pada waktu antikristus menguasai dunia ini. Ya. Yang pertama, pada waktu antikristus menguasai dunia ini, akan terjadi pengangkatan gereja, saudara. Di mana Roh Kudus diangkat, gereja Tuhan juga pasti akan diangkat. Karena Roh Kudus ada di dalam diri dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dia ada dalam hidup kita. Jadi kalau Roh Kudus pergi, gereja Tuhan juga harus pergi, saudara. Ya. Yang kedua, gereja Tuhan diangkat, maka yang pasti gereja Tuhan tidak akan mengalami apa yang namanya zaman antikristus. Ya. Nah, sekarang bagaimana keadaan dunia di zaman antikristus atau di masa kesusahan besar itu? Ya, bagaimana keadaan dunia pada waktu itu? Keadaan dunia pada waktu itu, keadaan dunia sudah dikuasai oleh antikristus. Ya, di 3,5 tahun terakhir dari nubuatan Daniel, saudara. Yang pertama, dunia ini sudah dikuasai oleh antikristus. Nah, kalau antikristus menguasai dunia, itu artinya antikristus ini adalah seorang yang sangat hebat, saudara. Bayangkan, dia bisa menguasai dunia ini, saudara. Raja-raja, pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini tunduk kepada dia. Ya, ini berarti dia adalah seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Ya, Alkitab menggambarkan dia itu sebagai orang yang sangat intelektual dan jenius, saudara. Dan dia juga adalah seorang yang hebat dalam berpolitik. Dan juga dia bisa mengatur perekonomian dunia, ya. Dia bisa menyatukan mata uang, one currency, saudara. Dan bisa mengontrol perekonomian di dunia ini. Dan juga dia adalah seorang yang hebat dalam berbicara, ya. Pada waktu dia berbicara, dia bisa seperti waktu dia berbicara, dia bisa menghipnotis orang yang mendengar dia. Ya, orang yang mendengar dia seperti terpesona, ya, seperti tersihir oleh dia. Nah, ini antikristus, saudara. Ya, dan juga kalau kita lihat di dalam apa yang ditulis oleh Rasul Matius dan Yohanes, ya, sepertinya antikristus ini berasal dari orang Yahudi. Ya, sekali lagi, sepertinya berasal dari orang Yahudi. Kalau kita baca dari Matius 24 ayat 15, dikatakan di sana bahwa
Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi dia akan berdiri di tempat kudus, di bait Allah. Nah, bukan sembarangan orang yang bisa masuk dan berdiri di bait Allah. Ya, sepertinya dia adalah orang Yahudi dan yang dihormati. Ya, nah itu dia berasal dari kalangan orang Yahudi atau kalangan orang yang mempunyai darah Yahudi, saudara. Dan dikatakan juga dalam tadi ayat yang sudah kita baca 1 Yohanes 2 ayat 19 ya bahwa Rasul Yohanes berkata kepada anak-anak rohaninya atau anak-anak didiknya pada waktu itu, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 yang kita sudah baca tadi. Jadi dia sedang berbicara kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan dia berkata, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Jadi, Antikristus ini sepertinya dia adalah orang Yahudi, saudara. Ya, atau orang yang berdarah Yahudi. Kalau kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Jadi kita tidak bisa sembarangan menerka siapa Antikristus ini. Ya, banyak orang yang coba menebak-nebak, saudara. Oh, Antikristus karena Antikristus ini adalah orang ini, karena mungkin orang itu terkenal atau famous, ya. Oh, mungkin Antikristus ini orang itu. Jadi berubah-ubah, saudara. Nanti tahun ini bisa orang itu, nanti tahun depan bisa orang yang ini, ya nanti beberapa tahun lagi bisa berubah lagi. Jadi berubah-ubah, saudara. Saudara, kita tidak bisa menuduh orang sebagai Antikristus. Ya, suatu saat dikatakan memang Antikristus itu akan menyatakan dirinya. Baru kita tahu siapa Antikristus itu. Sama seperti Yudas. Siapa yang tahu kalau dia nantinya akan berkhianat kepada Yesus? Dia tadinya adalah seorang pengikut Kristus. Dia adalah seorang dari murid Yesus, saudara. Tetapi ketika dia membiarkan dirinya dimasuki oleh roh Antikristus, oleh iblis, maka akhirnya dia menjadi penentang Kristus. Dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Jadi Antikristus pun akan seperti itu, saudara. Ya, tiba-tiba dia akan muncul dan waktu dia menyatakan dirinya baru kita tahu. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak secara sembarangan siapa itu Antikristus itu. Karena itu bisa berubah-ubah nanti kalau ditebak-tebak, saudara. Nanti tahun ini orang ini disebut Antikristus, nanti beberapa tahun kemudian kita berubah lagi, nyebutin orang ini adalah Antikristus. Tetapi dari deskripsi atau gambaran yang disampaikan tadi itu ada ayat-ayat Alkitabnya, saudara, karena berhubung waktu saya tidak bisa bagikan, ya. Itu kita akan bisa melihat kira-kira siapa Antikristus itu. Yang pasti Antikristus itu sudah ada saat ini. Dia sudah lahir, dia sudah ada di dunia ini, tetapi dia belum menyatakan dirinya. Dan sekarang kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa pemerintahan Antikristus. Ya, ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan. Ya, kalau saudara mau catat boleh catat. Ya, Antikristus yang pertama, Antikristus akan menyesatkan orang dengan membuat tanda dan mujizat. Ya, jadi Antikristus ini bisa mempunyai kemampuan seperti itu, saudara. Ya, jadi akan membuat tanda-tanda, mujizat-mujizat yang akhirnya bisa menyesatkan orang-orang, saudara. Ini yang terjadi di zaman Antikristus ini, dan orang-orang akan mengikuti dia karena melihat apa yang dia lakukan. Ya, tanda-tanda yang luar biasa yang dia lakukan itu akan membuat orang mengikuti dia, saudara. Yang kedua, itu bisa kita baca dalam Wahyu 13 ayat 3. Ya, dan yang kedua, orang-orang harus menjadikan Antikristus sebagai Tuhan dan menyembah dia. Kalau tidak akan dibunuh, saudara. Ya, itu bisa saudara baca dalam Wahyu 13 ayat yang ke-15. Jadi orang akan dipaksa untuk menyembah dia. Ya, harus pakai tanda yang akan diberikan kepada mereka, yaitu Mark of the Beast, ya, 666. 666 itu harus dipakaikan kepada mereka, yaitu di dahi mereka dan di dalam Alkitab di tangan mereka, saudara. Ya, itu akan dipakaikan kepada mereka, saudara. Jadi kalau tidak menyembah dia, maka akan dibunuh. Nah, saudara, dibunuhnya ini bukan langsung dibunuh, ya,
tetapi akan mengalami penyiksaan terlebih dahulu, saudara. Nanti kita akan lihat ya ayat firman Tuhan yang berkata tentang hal itu. Ya, yang ketiga dikatakan untuk dapat membeli dan menjual di masa antikristus, orang harus memakai tanda binatang itu, yaitu 666. Ya, saudara bisa baca itu dalam Wahyu 13 ayat 17 sampai dengan 18. Ya, jadi saudara bayangkan untuk membeli dan menjual. Jadi kalau nggak punya tanda itu, kita tidak bisa membeli dan menjual. Berarti orang-orang akan kelaparan, saudara. Nah ini karena dipaksa untuk akhirnya menyembah dia, saudara. Ya kalau tidak, ya bukan hanya itu saja, mereka juga akan dibunuh kalau tidak menyembah dia. Tadi saya sudah katakan. Ya, dan kalau dikatakan bahwa orang hanya bisa membeli dan menjual, kalau memiliki tanda itu, artinya perekonomian dunia ini dikontrol oleh antikristus. Ya, karena sebelum masa antikristus itu memang sudah terjadi resesi ya di dunia ini. Dan juga apalagi pada waktu rapture, orang-orang mengalami pengangkatan. Terjadi chaos di seluruh dunia ini, terjadi kekacauan di seluruh dunia ini. Ya, dan tentu itu mempengaruhi keadaan ekonomi yang terjadi pada saat itu, saudara. Dan antikristus ini menjadi penyelamat. Ya. Makanya kalau kita lihat dia akhirnya dengan caranya yang sangat luar biasa, dia akhirnya bisa meyakinkan pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, dan dia hanya bisa menguasai dunia ini, saudara. Ya, jadi memang antikristus ini adalah orang yang sangat hebat, ya, menurut manusia. Ya, orang ini sangat luar biasa, ya, lebih hebat daripada orang-orang hebat yang pernah ada sebelumnya. Ini antikristus. Ya, yang kedua, pada waktu 3,5 tahun yang pada waktu masa antikristus ini, ya, yang kedua, iblis dan setan-setan akan merajalela di dalam dunia ini. Ya, mereka akan pesta pora, saudara. Karena memang sudah tidak ada lawannya. Roh Kudus dan gereja Tuhan sudah diangkat, atau gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus sudah diangkat, saudara. Yang ketiga, dosa akan mencapai kesempurnaan, ya, atau kejahatan di dunia ini akan mencapai kesempurnaan, saudara. Kenapa kejahatan dan dosa akan mencapai kesempurnaan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus sudah diangkat, ya, gereja Tuhan sudah diangkat. Maka dosa akan mencapai kesempurnaan. Karena yang membuat orang untuk bertobat ya dari dosa-dosanya itu salah satunya adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah nggak ada di dunia ini, maka dosa akan reach perfection, saudara, akan mencapai kesempurnaan. Ya, dunia ini akan menjadi seperti neraka, saudara. Ya, kita hidup di dunia ini akan menjadi seperti neraka, saudara. Ya, orang-orang akan melakukan dosa tanpa malu-malu lagi. Dengan terang-terangan mereka akan melakukan dosa, saudara. Berbagai macam dosa akan dilakukan oleh orang-orang, saudara, tanpa bersembunyi lagi, saudara. Mereka akan melakukan itu. Dan berbagai macam siksaan akan terjadi. Ya, siksaan itu buat orang-orang yang melakukan penyiksaan itu merupakan suatu kenikmatan buat mereka. Ya, karena udah nggak ada belas kasihan lagi. Ya, di orang yang hidup di zaman antikristus ini, zaman antikristus itu orang yang sangat kejam seperti iblis. Jadi waktu dia menyiksa, itu nggak ada belas kasihan lagi, saudara. Kalau kita baca di dalam Markus 13 ayat yang ke-19, sebab masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi jelas dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini dijadikan sampai sekarang, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi itu cuma satu kali siksaan yang seperti ini akan terjadi di dunia ini, saudara. Saudara, banyak siksaan yang mungkin pernah kita dengar. Ya tidak usah jauh-jauh pada waktu di zaman gereja mula-mula, ya. Kalau kita melihat kehidupan para rasul, bagaimana mereka disiksa karena Injil, saudara.
Rasul Yohanes itu digoreng, ya. Tetapi dia akhirnya karena anugerah Tuhan, ya, dia tetap hidup, saudara. Ya, dia disiksa berarti kalau digoreng, benar nggak? Ya, kalau yang digoreng kan biasanya ikan, saudara. Tapi ini manusia, bayangkan, ya. Tapi dia tetap hidup dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos dan di sana dia bisa menulis kitab Wahyu. Dan Rasul Petrus dia disalib secara terbalik, saudara. Ya, ini penyiksaan, saudara. Dan kalau saudara lihat gereja mula-mula, orang-orang Kristen di abad-abad mula-mula, mereka mengalami persekusi atau penganiayaan. Ada yang dimasukkan di arena dan diadu dengan binatang-binatang buas di sana, saudara. Nah, ini adalah penyiksaan, saudara. Ya, ini sangat mengerikan. Kalau kita dengar hal seperti itu sudah mengerikan. Bagaimana orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula, mereka dijadikan pagar aspal, saudara. Itu sangat mengerikan. Tetapi di akhir zaman ini, di zaman antikristus, dikatakan akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau itu dikatakan seperti itu, berarti ada. Orang akan menemukan bagaimana cara menyiksa orang-orang. Seperti yang dikatakan oleh Markus 13 ayat 19 ini, saudara. Jadi memang kehidupan di zaman antikristus itu sangat-sangatlah mengerikan, saudara. Ya. Sekarang kita akan lihat siapa yang akan masuk dalam zaman antikristus dan siapa yang akan tertinggal. Yang pertama, orang yang akan masuk dalam zaman antikristus ini, ya, adalah orang-orang yang sama sekali tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka inilah orang-orang yang akan masuk di dalam zaman ini, saudara. Orang-orang yang sama sekali tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan tertinggal di dunia ini pada waktu pengangkatan nanti, saudara. Makanya tadi saya jelaskan bahwa sebelum masa 7 tahun ini, itu Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada manusia selama kurang lebih 2000 tahun. Ya, Injil diberitakan. Injil diberitakan supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya. Salah satu tujuannya adalah supaya juga jangan masuk ke dalam masa ini, saudara. Ya, karena tadi saya sudah jelaskan apa yang terjadi di masa antikristus itu adalah benar-benar masa-masa yang sangat mengerikan, saudara. Ya. Yang kedua, yang akan masuk di dalam masa antikristus ini adalah orang Kristen halaman. Ya, apa itu orang Kristen halaman? Kalau kita baca dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 3, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, saudara, apa itu orang Kristen halaman? Nah, kita perlu tahu dulu tentang Bait Allah, ya. Di Bait Allahnya orang Yahudi itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya halaman atau pelataran, Bait Allah bagian luar, ya. Ada yang namanya ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi ada bangunan di situ yang di bangunan itu ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kita juga bisa lihat itu di tabernakelnya Musa, saudara. Ada kemah di situ. Di kemah itu ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di luar dari kemah itu adalah halaman. Ya. Jadi ada 3 bagian dalam Bait Allah. Halaman, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Nah, dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, waktu itu diukur, yang hanya diukur itu adalah ruang kudus dan ruang Maha Kudus, saudara. Jadi Bait Allah dan apa yang ada di dalamnya, saudara, itu diukur. Tetapi di pelataran bagian luar itu berbicara tentang halaman, itu tidak diukur. Ya, karena itu akan diserahkan, diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak. Ya.
42 bulan lamanya atau 3,5 tahun, saudara. 42 bulan itu 3,5 tahun. Atau dikatakan 1260 hari. Ya, 1260 hari itu 3,5 tahun juga, saudara. Ya, karena di dalam kalender Yahudi, ya, itu 1 tahun hanya 360 hari, bukan 365 hari. Ya, jadi kalender Yahudi tidak sama dengan kalender yang kita pakai, saudara. Ya, 1 tahun hanya 360 hari, saudara. Jadi kalau 1260 hari itu adalah 3,5 tahun. Nah, orang Kristen halaman, apa yang dimaksud dengan orang Kristen halaman? Orang Kristen halaman adalah orang-orang yang seolah-olah mengikut Kristus, yang kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan mereka belum mengalami apa yang namanya kelahiran baru atau born again. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang agamawi, ya. Mereka adalah orang-orang yang agamawi. Sedangkan orang-orang yang hidup di bait Allah, berbicara tentang ruang kudus dan ruang maha kudus, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau sudah percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka dan sebagai Tuhan mereka, dan membiarkan kehidupan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus pasti akan memimpin di dalam seluruh kebenaran, ya, di seluruh kebenaran, ya. Pasti orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka akan hidup sesuai dengan terang firman Tuhan. Jadi memang ada batas minimum atau ada standar, ya, minimum bagi orang-orang yang akan mengalami pengangkatan, yaitu batas minimumnya adalah ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, yang di halaman itu tidak dihitung. Ya, tidak diukur, ya, akan diserahkan kepada zaman antikristus, saudara. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah tentang antikristus, tetapi mari saudara kita percaya bahwa kita sekarang sedang hidup di hari-hari terakhir, di mana kedatangan Tuhan sewaktu-waktu dia bisa datang kembali. Ya, kita sedang hidup di hari-hari yang sukar, kata firman Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kesukaran, masa-masa yang penuh dengan bahaya. Oleh karena itu penting sekali kita ada dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, persekutuan dengan Allah. Itu perlu kita jaga, saudara. Kita harus hidup senantiasa berjaga-jaga. Karena itulah yang akan membuat kita bisa survive selama kita ada di dunia ini. Kalau kita mempunyai persekutuan dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus itu. Karena peranan Roh Kudus sangat penting di akhir zaman ini. Dan juga mari kita mempergunakan waktu-waktu selama anugerah ini masih ada untuk terus bekerja bagi Tuhan dan memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan, sehingga ada banyak jiwa boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ya, jangan menjadi seperti 5 darah yang bodoh, tetapi marilah kita mau menjadi seperti 5 darah yang bijaksana, yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada dan tetap memelihara kehidupan. Ya, itu 5 darah yang bijaksana, mereka tetap mempunyai minyak dan mempunyai pelita. Itu berbicara tentang kehidupan dalam firman Allah dan kehidupan bergaul dengan Roh Kudus. Ya, sehingga pada waktu Yesus datang yang kedua kali, pada waktu Yesus kembali ke dunia ini, mereka siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin.